pariwisata Kampung Mojopahit Becijong. Monggo. Kamera, tolong kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Narasi Yuki. Apa kabar kawan? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga apa yang dicita-citakan, diimpikan, diberikan kemudahan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kawan, kami hari ini berada di Desa Becijong di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Dan pada hari ini desa ini mendapatkan tamu yang sangat istimewa, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kedatangan Bapak Menteri ini di desa ini tidak lain adalah melakukan visitasi, karena Desa Becijong ini masuk dalam 50 kategori desa wisata Nusantara. Nah, ajang penganugerahan Desa Wisata Indonesia ini diprakarsari oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi beliau bersama tim penilai serta tim kreatif melakukan kunjungan visitasi terhadap salah satu destinasi wisata yang luar biasa yang syarat dengan nilai sejarah dan kebudayaan yang berada di Kabupaten Mojokerto. Nah, kedatangan Mas Menteri ini tentu saja menarik perhatian ya dari warga setempat maupun para aparatur pemerintahan di Kabupaten Mojokerto. Bupati Mojokerto yakni Hajah Ikvina Fahmawati juga menyambut langsung beliau. Penyambutan kedatangan dari Bapak Menteri beserta tim dilakukan atau dipusatkan di Mahavihara Majapahit, di mana di dalamnya terdapat patung Buddha tidur. Setelah menyimak pemaparan mengenai potensi wisata dari Becijong ini, Menteri beserta para Dewan Juri berkesempatan mengelilingi kompleks dari Mahavihara ini dengan dipandu oleh biksu setempat ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno ini secara khusus memuji potensi wisata dari Desa Becijong ini sekaligus keanekaragaman kehidupan di desa tersebut. Masyarakat Becijong merasakan kegembiraan yang luar biasa karena desanya selain masuk nominasi 50 besar desa wisata Indonesia, juga sekaligus mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Menteri Sandiaga Uno ini. Jadi para ibu-ibu warga setempat juga melakukan penyambutan dengan cara masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Menteri juga dengan senang hati mengunjungi stan-stan bazar
yang diprakarsai oleh ibu-ibu di Desa Becijong, sekaligus Bapak Menteri bermurah hati atau memberikan motivasi mengenai program ekonomi kerakyatan ini. Dan dalam kesempatan itu Bapak Menteri Sandiaga Uno memborong habis semua stand bazar makanan di tempat tersebut. Dalam kesempatan ini saya sangat mengagumi beliau, sebab selain beliau masih muda, kemudian pintar, kemudian kaya raya, juga beliau merupakan sosok yang religius. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika beliau datang ke tempat ini pada sore hari, kemudian berkeliling ke kompleks, dan tibalah waktu sholat maghrib. Saat itu beliau meminta waktu kepada tuan rumah untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi aktivitas mengelilingi kompleks itu tertunda dulu untuk kemudian beliau sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, setelah itu beliau kembali menyapa para seniman, para budayawan yang sejak lama memang menunggu kehadiran dari Bapak Menteri ini. Secara keseluruhan Bapak Menteri ini takjub dengan budaya maupun kesenian dan toleransi beragama yang berada di desa ini. Dan inilah komentar dari Bapak Menteri terhadap potensi wisata di Desa Becijong ini. Baik, hari ini kita sambut satu antusiasme yang luar biasa. Syukur karya Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di tengah pandemi desa wisata Majapahit Becijong ini masuk menjadi desa wisata 50 terbaik se-Indonesia. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan selamat juga kepada Yayasan Kumbini yang ikut mengelola situs Sleeping Buddha terbesar nomor 2 di Asia. Oleh karena itu, saya beri kesempatan mungkin Ibu Bupati menyampaikan 1-2 patah kata karena kelihatannya media sangat merindukan Bu Bupati. Silakan. Silakan. 1 patah 2 patah kata. Sampun. 1 lah. Baik, 1-2 patah nggih. Nggih, terus. Pak Menteri matur nuwun rawuhnya datang Mojokerto. Jadi ini adalah satu potensi yang mungkin satu-satunya di Indonesia. Karena ini di wilayah Kabupaten Mojokerto termasuk di Desa Becijong Miniko ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Sehingga karena Majapahit ini dalam sejarah tercatat sebagai kerajaan Nusantara terbesar kedua setelah Sriwijaya. Ini merupakan bagian dari kebanggaan dan juga memberikan warna terhadap karakter bangsa Indonesia. Maka saya mewakili masyarakat Kabupaten Mojokerto betul-betul berharap Desa Becijong ini bisa mewakili sebuah masyarakat yang akan mengingatkan pada masa pemerintahan sosial budaya pada saat Kerajaan Majapahit. Jadi mohon arahan dan juga tuntunan bimbingan panjenengan supaya kita semuanya bersama-sama dengan gotong royong, semua pihak dengan keberagamannya bisa bekerja sama dan mewujudkan itu. Matur Bapak Menteri, matur nuwun sangat. Saya selama ini. Menteri, apa yang menjadi dasar Desa Becijong ini akhirnya dipilih untuk... Nah, ini pertanyaan yang bagus dan bisa dijawab oleh Dewan Juri. Silakan Dewan Juri. Karena yang memilih adalah Dewan Juri. Silakan. Iya, ini kita harus bersyukur nih Pak Menteri, karena dari 1831 masuk 50 besar. Itu tentunya Dewan Juri bekerja dengan keras, dengan data. Jadi data yang menentukan.
Jadi data-data yang masuk sangat baik, dari 7 kategori yang kita lakukan itu terpenuhi dan juga legalitasnya baik gitu ya. Jadi itu salah satu beberapa item kita menetapkan Jong sebagai salah satu 50 besar. Baik, ada lagi? Dan kebijakan apa Pak Menteri untuk mengembangkan desa ini? Oh, banyak sekali tadi permintaan dan PR-nya dari Mas Dana, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana sampai peningkatan keterampilan dari ibu-ibu, khususnya di produk ekonomi kreatifnya, dan kami memiliki program-program itu ke depan. Jadi Bejijong ini akan menjadi salah satu prioritas kita untuk kita tingkatkan, karena saya melihat yang sangat spesifik dan unik di desa wisata Kampung Majapahit Bejijong ini adalah kearifan lokal dan toleransi beragama. Karena ini di tengah-tengah vihara kita yang umatnya mungkin 95% Muslim, tapi ini sangat berdampingan dan harmonis, saling mensupport, dan ini adalah ciri-ciri gotong royong bangsa Indonesia. Jadi ini yang menjadi satu catatan yang luar biasa pada kunjungan kali ini. Oke, terima kasih Pak. Pak Menteri, Terima kasih, Pak Menteri, Pak Menteri, satu lagi Pak Menteri, soal keberadaan rumah Majapahit yang sampai hari ini belum maksimal Pak Menteri. Iya, mungkin Ibu. Oh, iya, silakan. Mungkin pertanyaannya bagaimana rumah Majapahit ini bisa lebih maksimal? Butuh kolaborasi. Dan kita kesini, Kemenparekraf kesini, kami akan membawa masukan semua untuk lintas kementerian dan lembaga, juga dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, karena ini nggak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak, tapi seluruh pihak, karena Majapahit ini kan merupakan satu aset bangsa. Jadi juga kita minta nanti masyarakat, dunia usaha maupun kelompok komunitas yang peduli terhadap kelestarian budaya dan seni ini bisa bekerja sama, dan kami akan memimpin dengan tentunya inovasi-inovasi baru dan adaptasi protokol kesehatan serta kegiatan-kegiatan lain yang mampu untuk membangkitkan dan mengoptimalkan rumah Majapahit ini. Oke kawan, sekian dulu video ini kami sampaikan dan semoga memberikan manfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.